أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. Ayaidukum anetah ngejanjeni sapa basar. Ayaidukum anetah ngejanjeni sapa basar kum ing sira kabeh annakum ing setuhune utawi sira kabeh idza lamun mitum mati sapa sira kabeh wa kuntum lan ana sapa sira kabeh iku turaban lebu wa idhaman lan tulang balung. Annakum iku setune utawi si annakum setune sira kabeh mukhrajuna iku wong kang den tokaken. Huwa utai mukhrajun iku khabarun khabar annakumul ula, lafad annakum al ula kang pertama. Wa annakum dan utawi lafad annakum as-saniyatu kang keroro takidun iku taukid. Laha kedua annakum al ula. Lama nalika tola dawu apal faslu pisah. Hayhata adoh sangat, hayhata adoh sangat. Ismu fi'lin utawi hayhata iku isim fi'il madi bimakna masdarin kelawan makna masdar. Ay tegese ba'uda adoh temen, ba'uda adoh temen. Lima kedua barang tu'aduna kang ngejanjeni sapa sira kabeh minal ikhraji saking metu minal kuburi saking kubur wallamu lan utawi lam zaidatun iku lam zaidah lil bayani kedua makna bayan. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-36 masih menceritakan tentang kaum Ad. Kaum Ad itu ada dua, ada Adanil ula, kaum Ad yang pertama, ada lagi kaum Ad yang kedua. Kaum Ad yang pertama itu kaum setelah kita sudah membahas bahwa mereka adalah orang-orang yang diadakan, yang muncul setelah terjadinya kaum Nuh. Setelah ditenggelamkannya umat Nabi Nuh, kemudian diselamatkan dan hidup 3 orang anak keturunan Nabi Allah Nuh, kemudian melahirkan generasi-generasi. Nah, di antaranya lahirlah setelah sekian ratus tahun yang namanya kaum Ad. Ya. Kita sudah membahas bahwa kaum Ad ini mereka adalah orang yang pertama menyembah patung setelah turun dari perahu. Karena setelah mereka turun dari perahu, selama masih ada putra-putra Nabi Allah Nuh beriman kepada Allah, mulai penyembahan patung lagi pada kaum Ad. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ke tengah-tengah mereka Nabiullah Hud. Sebagaimana sirahnya para nabi, sebagaimana ceritanya para nabi, setiap nabi tidak diutus ke kaumnya kecuali diingkari oleh kaumnya. Maka Nabi Hud pun demikian, diingkari oleh kaumnya. Di antara yang diucapkan oleh kaumnya adalah
Ayaidukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Adakah manusia ini, yang dimaksud Nabiullah Hud, kata kaum Ad, menjanjikan kepada kalian kalau kalian sudah mati nanti akan hidup lagi? Hayhata, hayhata. Bagaimana orang sudah mati hidup lagi? Jauh sekali yang disampaikan oleh Hud ini. Itu jawaban daripada kaum Ad. Hadirin rahimakumullah, semua para nabi dan rasul itu dakwahnya sama. Semua nabi dan rasul punya tugas sama. Yang pertama, tugas mereka adalah mengajak beribadah kepada Allah. Tidak ada satu nabi pun yang Allah utus ke muka bumi. 124.000 nabi dan rasul, 313 yang menjadi rasul, itu yang mengajak orang beribadah kepada selain Allah tidak ada. Termasuk Nabiullah Isa alaihissalam mengajak beribadah kepada Allah. Yang kedua, tugasnya para nabi adalah tabligh awamirillah wa nawahi, menyampaikan berbagai perintah Allah dan berbagai larangan Allah. Mereka tugasnya para nabi. Maka keberadaan para nabi itu sama. Mereka adalah perantara antara apa yang disampaikan oleh Allah dari perintah-perintah Allah dan larang-larangan Allah yang ingin disampaikan kepada manusia. Sehingga kemudian para nabi dan rasul itu semuanya tersifati dengan sifat tabligh. Hanya saja wahyu itu ada 3. Ada wahyu yang wajib disampaikan, hal-hal yang datang dari Allah kepada nabi dan rasul yang wajib disampaikan, dan itu sudah disampaikan oleh semua nabi, termasuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi sendiri mengatakan, hal ballagtu, bukankah saya sudah sampaikan? Sering Nabi katakan itu. Kemudian dijawab, bala ya Rasulullah, betul kau sudah menyampaikan ya Rasulullah. Allah masyhad, kata Nabi, saksikan, kata Nabi, saya sudah sampaikan ya Rabb. Apapun yang diperintahkan oleh Allah wajib disampaikan. Yang kedua, ada wahyu itu yang tidak boleh disampaikan. Memang perintah Allah tidak boleh disampaikan. Ini khusus untuk Nabi. Di antaranya apa? Ya Allah lah, mau tidak disampaikan kok. Banyak. Di antaranya Nabi pernah mengatakan, kalau kalian tahu sebagaimana saya tahu. Nah, itu sudah. Kalau kalian tahu seperti yang saya ketahui, kata Nabi, kalian akan banyak menangis daripada banyak tertawa. Berarti ada hal yang memang Nabi tidak boleh menyampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, ada wahyu itu boleh disampaikan, boleh juga tidak. Terserah nabinya. Boleh disampaikan, boleh juga tidak. Terserah nabi tersebut. Nah, di antaranya Nabi SAW pernah menyampaikan beberapa hal kepada Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman itu disebut dengan sahibus sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan nama orang-orang munafik, wa in shoma wa shalla, walaupun mereka sholat, puasa bersama kita, kata Nabi, mereka orang munafik sebenarnya. Disebutkan nama-namanya. Kata Nabi, jangan ceritakan ya Hudzaifah kepada siapapun. Itu Sayyidina Umar bolak-balik tiap hari begitu mendengar Hudzaifah diberitahu oleh Nabi tentang nama-nama orang munafik yang hidup pada zaman Nabi itu Sayyidina Umar tiap hari bolak-balik nanya, Hudzaifah, nama saya ada apa enggak? Umar bin Al-Khattab, yang setan aja takut. Setan itu kalau ketemu di jalan sama Sayyidina Umar, dia lari cari jalan lain. Datanglah kata Hudzaifah, Umar, saya tidak boleh menyampaikan. Datang lagi Hudzaifah, tolong nama saya ada enggak? Kata Hudzaifah, enggak boleh cerita. Datang lagi, tiap hari bolak-balik. Sayyidina Hudzaifah ngomong, ya Umar, namamu enggak ada, sudah. Dan saya enggak akan cerita lagi siapapun. Sayyidina Umar yang iblis saja takut jadi orang munafik.
Lah sing bebaturan karo setan lah kewedine dadi munafik. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Yang kedua, Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah itu minal muksirin, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beberapa orang yang tidak mengerti, yang tidak senang kepada Sayyidina Abu Hurairah atau apalagi tidak senang dengan Islam, berani mengatakan bahwa hadis-hadis Sayyidina Abu Hurairah itu hadis palsu. Kenapa? Karena Sayyidina itu ketemu nabinya nggak lama, tapi riwayatnya banyak. Dijawab oleh Sayyidina Abu Hurairah, kenapa saya banyak meriwayatkan hadis? Satu, kata Sayyidina Abu Hurairah, sebab teman-teman saya orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangan. Teman-teman saya orang-orang Ansor, sahabat Nabi Ansor, sibuk dengan pertanian. Lah saya dagang enggak, tani enggak. Maka tiap hari saya ngaji bersama Nabi. Maka saya dengar apa yang mereka tidak dengar. Saya lihat dari Nabi apa yang mereka tidak lihat. Karena saya tiap hari bersama Nabi. Yang kedua alasannya, Sayyidina Abu Hurairah itu satu saat Nabi mengatakan, barang siapa yang membentangkan sorbannya, Sayyidina Abu Hurairah buru-buru melepas sorbannya, dibentangkan, ditaruh depan. Itu Nabi ngomong banyak sekali, lama sekali belum bicara. Kemudian selesai ngomong, dilipat itu sorban, ditaruh di dada Sayyidina Abu Hurairah oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, wallahi demi Allah, apa yang saya dengar dari Nabi tidak pernah lupa sama sekali. Ini Nabi ke Abu Hurairah aja teteruan lah, kitab ngebuka peci lah wayang ngaji menawi ingat. Sayyidina Abu Hurairah itu mengatakan, yang saya sampaikan daripada hadis Nabi ini tidak semua, kata beliau, ada yang tidak saya sampaikan. Kalau saya beritahukan, dipenggal kepala saya. Artinya tidak boleh disampaikan. Nah itu kan, ada wahyu yang Nabi boleh menyampaikan kepada orang-orang tertentu, boleh juga tidak kepada yang lain. Ya, nah itu tugasnya para Nabi dan Rasul. Yang ketiga, para Nabi dan Rasul itu tugasnya apa? Diutus ke muka bumi sebagai qudwah hasanah wa uswah thayyibah, sebagai teladan, contoh. Maka semua Nabi itu teladan. Maka karena Nabi dan Rasul ini teladan, contoh, pilot project yang menjadi standar daripada keberhasilan seseorang di dunia dan di akhirat, maka Nabi dan Rasul itu dijaga dari maksiat. Karena kalau Nabi dan Rasul bermaksiat sementara kita harus suruh mencontoh Nabi dan Rasul, berarti otomatis kita suruh bikin junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillah, semuanya teladan. Maka siapapun yang mengikuti Nabi, baik itu dalam keadaan makannya, tidurnya, jalannya, apalagi sholatnya, apalagi ibadahnya, maka dikatakan orang itu mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah itu banyak, hadis itu banyak. Nabi SAW jadi Nabi umur 40 tahun, jadi Rasul meninggal umur 63 tahun, 23 tahun tiap hari berbicara, tiap hari melakukan kegiatan, dan itu semua jadi dalil, jadi contoh. Maka jangan merasa jadi orang yang paling ngerti banyak hadis. Jangan jadi orang yang merasa paling tahu semua ilmu hadis. 23 tahun tiap hari dicatat, itu berapa banyak? Maka ulama ketika ditanya berapa banyak jumlah hadis Nabi, angkat tangan semua, beda-beda jawab. Maka Imam Malik bin Anas, suatu saat itu beliau punya kitab namanya Muwatta, kitab hadis pertama namanya Muwatta sebelum Sahih Bukhari. Suatu saat beliau didatangi oleh khalifah dan dikatakan, ya Imam Malik, saya akan jadikan kitabmu ini pedoman di wilayah saya. Tidak boleh ada orang yang berbicara bertentangan dengan Muwatta. Tidak boleh ada orang yang berdalil melawan apa yang ada dalam hadis Muwatta. Apa jawab Malik? Jangan. Sahabat Nabi itu banyak.
Nabi ketika meninggalkan puluhan ribu sahabat. Setiap sahabat punya hadis di dadanya. Mereka melihat Nabi, mereka mendengar Nabi yang berbeda-beda. Yang saya hafal ini sedikit, yang saya tahu ini sedikit, yang nggak saya tahu masih banyak. Itu Imam Malik tawadunya. Lawang saiki embekan baru 40 hadis songongnya temenan. Itu nggak ada hadisnya. Mau ada kira besi menggono. Itu nggak ada hadisnya. Itu nggak ada hadisnya. Ribuan hadis, puluhan ribu loh, ratusan ribu. Ratusan ribu. Dan Imam Malik tuh hafal hadis. Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Beliau orang kata Imam Syafi'i, tidak ada kitab yang lebih sahih di bawah langit seperti Muwatta. Tapi Imam Malik tahu jangan. Maka ulama hadis itu kalau melihat hadis yang mereka tidak tahu, jadi apa? Saya tidak menemukan hadis ini di Ummahatut Tis'a, di 9 pokok kitab hadis atau di 12 kitab hadis. Saya tidak temukan hadis ini. Tapi mungkin pengarang ini atau orang yang menyebutkan hadis ini punya sanad yang saya tidak punya. Tawadhu. Lah wong saiki ngaji mekan separuh-separuh. Songongnya temenan. Ya. Semakin orang itu merasa pintar, semakin bodoh dia. Semakin kita merasa bodoh, semakin bertambah ilmu kita. Makanya ada bapak-bapak, saya kok ngaji makin hari makin blow on. Memang iya. Kayak ini nyangkin bodoh ngaji. Maksudnya nyangkin wake yang saya nggak tahu. Ya. Ilmu itu seperti laut, Pak. Laut tuh kalau kita masuk di pantainya itu dangkal. Cetek. Ke tengah, makin dalam. Ilmu tuh begitu. Kalau masih di pinggir, encer. Saya udah kuasai semua ilmu. Ilmu santet bukan? Coba ke tengah. Geser ke situ tuh. Oh iya. Sudah ngerti nahu harus sorof. Ngerti sorof nahu harus ilmu balaghah dan sebagainya. Oh nggak habis-habis. Sudah fikih pengen tafsir, sudah tafsir pengen hadis terus. Ya memang begitu. Itu tandanya ngajinya hasil. Tapi ngaji sepisan ngerasa pinter, bahaya. Wah kita mesti ngerti kabeh wis. Oh ngaji ini pirang tahun Kang, embekan gerong balen gitu. Ya. Yang keempat, tugasnya para nabi dan rasul itu memberitahukan tentang keberadaan akhirat. Semua nabi dari Nabi Adam sampai junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad itu menceritakan tentang akhirat. Surga sudah ada. Neraka sudah ada. Tapi alamnya belum mulai sampai terjadi kiamat. Tidak boleh ada orang masuk ke alam akhirat sebelum terjadi hari kiamat. Dalam arti tidak boleh itu tinggal. Tapi kalau cuma jalan-jalan, delang melos. Lah dodolan lari neraka los. Kalau bisa. Ya. Semuanya artinya apa? Hidup di dunia itu akan ada hidup setelah kehidupan ini. Dan hidup setelah hidup di dunia ini itu panjangnya luar biasa. Tidak ada ujungnya. Berapa banyak kita sekarang menghabiskan semua daya, upaya, kemampuan kita hanya untuk mengejar kesuksesan dunia saja. Padahal akhirat lebih lama daripada dunia. Lebih kekal daripada dunia. Lebih indah kesenangannya daripada kesenangan dunia. Kata ulama, "Lau kanatid dunya dhahaban yafna wal akhirah khazafan yabqa." Andai kata dunia ini emas tapi tidak kekal.
Dan akhirat itu diibaratkan genteng, lempung, tapi kekal. Kalau orang itu punya akal mesti milih yang kekal daripada yang tidak. Bagaimana kenyataannya terbalik, akhirat itu yang emas. Bapak-bapak ngimpi mangan roti, enaknya temenan, tapi ngimpi. Atau melek mangan dangder, pilih mana? Melek. Kenapa? Kita enak makan roti, mimpi, tangi hilang. Nanti roti kan? Ngimpi kang, ngimpi. Atau bapak ngimpi nikah sama bidadari, tapi ngimpi. Atau nyata, duit rabi cilik ireng pendek. Pilih mana? Pilih? Pilih? Pilih ngimpi. Ngimpi mah gak nyata, bidadari, tapi kan gak nyata. Iya. Sing nana, besi sing nana. Ngeraji waking hayal wes. Syukuri aja yang ada. Lah alhamdulillah. Nanane dangder je. Arep apa mikiri roti. Nggih. Ya. Nah itu ada rahimakumullah. Maka seindah apapun kita ini di dunia ini, senikmat apapun kenikmatannya, semua berakhir, semua berakhir, semua berakhir. Kita kaya raya, berakhir. Tinggi kedudukannya kayak apa? Berakhir. Dipuja orang kayak apa? Terakhir, berakhir. Sementara di akhirat tidak ada akhir. Orang yang paling bodoh itu orang yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Dijual akhiratnya untuk dunianya. Dan itu yang sekarang banyak kita terjadi. Lah sholat, gak sholat, melanggar semua aturan. Pokoknya yang penting senang di dunia. Waktu muda, apa? Foya-foya, senang-senang. Sudah tua, foya-foya. Mati masuk surga, ndek mamane suargane. Ya, berapa banyak saudara kita yang dulu duduk bersama kita di pengajian, sesebelahan, bagi kopi bareng, kadang segelas berdua, mereka sudah mendahului kita. Pasti. Kita ini kan tunggu jadwal doang. Musinana sing kesok kayanim lah kan embok. Udah banyak orang itu tertawa, tersenyum, tapi orang-orang di alam kubur, di alam arwah, mereka sudah menyebutnya mayit. Orangnya tertawa-tawa senang kata di alam kubur, mayit. Seminggu maning. Maka yang cerdas itu yang menggunakan dunianya untuk akhir, yang membawa dunianya ke akhirat, itu orang yang cerdas, orang yang pintar. Maka nggak usah ribut, sedih senang di dunia nggak usah ribut. Kenapa? Ada batasnya. Pukul Rabi marah-marah baik. Nah, kok genan batas terus mati mau ngomong-ngomong meneng baik. Ya kan? Itu semua nabi tugasnya begitu. Memberitahukan ada hidup setelah hidup di dunia. Makanya orang Islam enggak larang. Orang bablas kayak wong kafir. Senang-senang di dunia berlebihan. Oyo jaran, oyo kebut dinum kabeh. Orang Islam enggak. Ada remnya. Kenapa? Bukan di sini kampung kita, di akhirat. Ya saya sering katakan, kita ini warga akhirat lagi dedolan ning dunia. KTP-nya warga kampung akhirat. Lagi jalan-jalan di dunia, lagi usaha di dunia, nanti bakal balik. Wong KTP-nya bukan di sini, di sana. Pokoknya lawan mikirin mati ku ruwet gitu mah.
Hari kakang, kita senang mikir mati kurut. Kelipen, utang beres kabeh lah kesing bayar wis. Maka Nabi mengatakan perbanyak mengingat kematian tersebut. Ya. Selanjutnya tugas para nabi juga apa? Sebagai hujah. Manusia itu senang membantah, Pak. Kata Allah, kenapa nggak sholat? Wah, saya nggak tahu ya Allah. Kenapa kamu nggak puasa? Nggak tahu ya Allah. Kata Allah, kan saya utus nabi, saya kirimkan rasul kepada kalian yang memberitahukan tentang akhirat ini, memberitahukan ada hisab, memberitahukan ada pertanyaan ini. Apa engkau tidak tahu? Nggak ada dari mana ini nabinya? Kita nggak bisa jawab. Apa ngomong apa? Takaran kita melaka, takaran sir. Buktinya ada kok. Nah itu tugasnya para nabi dan rasul. Ya, maka berbahagialah orang yang akhiratnya menyibukkan dari dunianya. Berbahagialah orang yang menjadikan dunianya balaghon, bekal, sangu yang menyampaikan pada kebahagiaan akhirat. Ya, orang itu ada mati itu ada dua. Orang mukmin kalau mati istarih. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan, tenang, matiku beres, kelipen beres. Orang kafir awal azab, maka takutnya mereka terhadap kematian. Kenapa? Awal azab. Pohon sebentar kita baca mati, lalu mati, bahaya. Orang mukmin mah tenang, kenapa? Awal nikmat. Begitu yang tukang ibadah tuh ketemu di alam kubur, kata malaikat, tidur. Kamu waktu di dunia banyak gak tidur. Quran menyibukkanmu, zikir menyibukkanmu, munajat kepadaku menyibukkanmu sehingga engkau tidak tidur. Sekarang tidur, kata Allah. Makanlah. Dulu di dunia engkau sedikit makan. Sekarang makanlah. Suruh istirahat, suruh makan. Nonggoni akhirat. Lah wong kafir, malaikat siap-siap ngelingkis kelambi. Hajar kir, ya kar. Ayo di daerah rumah aku marah tuh. Ya, nah itu. In hiya in ora ana hiya utawi keuripan. Ai tegese mal hayatu ora ana utawi keuripan illa angin hayatuna dunya. Wong kafir. Illa angin hayatuna dunya iku keuripan kami ad-dunya dunya. Namutu mati wa nahyalan urip bihayati abai abnaina kelawan uripe pirang-pirang anak kami. Wa malan urana nahnu utawi kami iku bimabusina kelawan wong kang den uripaken den tangekaken maning. Orang kafir kan begitu, orang sudah mati jadi tanah. Ini namanya haruriyah. Haruriyah itu mengatakan mayuhlikuna ila dahr. Orang kalau sudah mati selesai. Ateis. Orang sudah mati jadi tanah. Pada berapa banyak Allah memberikan contoh. Kata Allah, lihat padang pasir. Tuh Mekah itu diguyur hujan, Pak, sekarang hijau. Gunungnya hijau. Gak ada yang tumbuh, hajar hujan tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menghidupkan? Allah. Apalagi cuma menghidupkan yang tadinya ada. Yang tadinya tidak ada Allah bisa. Apalagi yang tadinya ada. Encer kata. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Ya. Mana buktinya? Kali dikubur itu orang yang sudah mati, enggak ada yang hidup. Lah ya utukun betul. Nanti di akhirat. Semua jasad kita dikembalikan nanti di akhirat. Tangan, kaki utuh dikembalikan.
Bengene pendek ya pendek, bengene dhuwur ya dhuwur. Bengene pesek ya pesek, bengene mancung ya mancung. Dibangkitkan semua dengan jasad kita yang utuh. So, kalau nggak percaya. Nah, orang kafir sekarang banyak orang sudah mati selesai. Kubur selesai. Nggak ada lagi kehidupan. Orang sudah mati selesai hidupnya. Kalau orang mukmin mengatakan mati hanya babun, pintu awal dari perjalanan yang lebih panjang. Nah, karena perjalanan jauh ya sangunya harus banyak, Pak. Ya, mau kemana? Mau jalan-jalan ke Eropa, bawa bekal yang banyak. Kenapa? Jauh di sana. Pulangnya susah. Lagi kita ke akhirat, bawa bekal yang banyak karena panjang. Belum tentu balik ke dunia. Aneh orang yang melupakan akhiratnya itu, terbuai dengan dunianya itu. Hidupnya serba senang-senang, isinya cuma senang-senang. Menghalalkan semua cara, menzalimi orang, memeras orang, menyakiti orang. Lihat nanti di akhirat. Kalau tidak ada akhirat, Allah tidak adil. Kenapa? Sebab banyak masalah tidak selesai di dunia, diselesaikan di akhirat. Sekecil apapun, sekecil apapun. Semut nyokot ditakoni kalau malah. Silani nyokot kelipet. Wong dheweke nyolong buah ya Allah. Kalau kita dizalimi orang, disakiti orang, sekarang didiamkan oleh Allah. Bukan didiamkan, bukan didiamkan, tapi Allah mengulurnya dan nanti ditarik sekaligus, sehingga di akhirat dia tidak punya waktu untuk memohon kepada Allah ketika hidup. Maka jangan jadi orang yang menangis di akhirat. Yang saya sering katakan, filosofi bayi itu lahir. Kita ini lahir ke dunia nangis, tapi sekeliling kita ketawa. Bapak nih berak, ibu nih berak, tuh anak. Ya, bayi ini menangis, kaget ngedeleng bapak nih. Halo temen, bapak gitu gini. Nanti kalau mati dibalik, biar orang sekitar kita nangis, kita tertawa. Yang lain nangis, ini tertawa, tenang. Kenapa? Dia sudah punya bekal. Bangun akhirat kita sebelum mendatanginya. Itu orang yang pintar. Mandana nafsuh, katanya. Yang banyak introspeksi diri, banyak muhasabah. Wa amila lima ba'dal maut. Dan mempersiapkan untuk hidup setelah hidup di dunia ini. Oh, itu menanggapi ngerti orang sebenarnya. In huwa in ora ana huwa utawi rasul ay tegese mar rasulu ora ana utawi rasul illa angin rajulun wong lanang iftara kang gawe-gawe ya rajul alallahi ing atase Allah kadziban ing kebohongan. Oh, nabi itu kan bohong itu. Maka semua orang menyampaikan kebaikan itu akan menghadapi seperti nabi itu. Nah, ngandel sih. Pasti. Bapak nasihatin orang, mesti ada yang begitu. Yang akan ngaji wingi berbuan. Tobatnya gembekan tahun wingi. Wis sok soleh mengkonon. Bang Nabi juga begitu, dia ada menghadapi kayak begitu. Ya jangan kaget, biasa aja. Barang siapa yang menempuh jalannya Rasul, maka mereka akan menghadapi apa yang dihadapi oleh para Rasul itu. Bahkan seorang ulama mengatakan semua ujian cobaan nabi-nabi sebelumnya itu diberikan kepada nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad. Nabi mau dibunuh, nabi diusir, nabi disantet, diperangi, dianggap orang gila, dianggap tukang sihir. Masya Allah. Ya, nah itu rahimakumullah. Wa malan ora ana nahnu utawi kami lahu kedue rasul kedue rajul bi mukminina iku kelawan wong kang iman kabeh ai musaddiqina wong kang ngebenerkaken kabeh
bil ba'si kelawan kebangkitan ba'dal mauti sebadane mati. Qala udah kepepet Rasul. Nabi Allah dicaci, dihina, diingkari oleh umatnya. Biasanya wongku yang suka memusuhi orang-orang yang baik ku kompakan. Emang menusuk mengkonon, Pak. Orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah dikumpulkan bersama orang baik. Tapi orang kalau dikehendaki brengsek, kumpulnya karo wong brengsek. Dodok karo ustaz orang nyambung gitu, empuk. Dodok karo tukang dugem, anteng temenan. Enak. Udah masing-masing ada dunianya. Orang yang diberikan senang, ta'anus, duduk bersama orang-orang soleh, berbahagialah. Kebalikannya, yang senang dengan orang maksiat dodok, oh seneng. Di tengah-tengah wong joget seneng. Loh, seneng apa? Ya, Nabi Hud minta sudah, mentok sudah. Kala ngendika ya Rasul Rabbi do pangeran insun unsurni nulungi sapetuani ing insun bima kelawan barang kadzabun kang ngebohongi sapa kaum. Ya Rabb berikan saya pertolongan atas pengingkaran mereka. Kala ngendika ya Rasul amma saking waktu kalilin kang kedik minaz zamani saking mangsa wa malan utawi zaidatun iku zaidah. Ya Rabb berikan kami pertolongan, hancurkan mereka, jangan lama-lama. Semua nabi punya doa mustajab, yang doa itu kalau diminta hari itu diturunkan. Itu dikirimkan badai besar, Pak, namanya dubur. Itu kaum Ad diangkat ke atas, terbang, dibalik kepalanya dulu, sehingga kemudian dijatuhkan, hancur kepalanya, sehingga jasadnya nggak ada kepalanya, kayak tunggul. Tahu tunggul? Kelapa ditebang, ada tunggulnya menjogrok, kan nggak ada kepalanya, itu nggak ada kelapanya. Bertebaran berapa hari? 7 hari 7 malam. Badai kayak apa? Masya Allah. Diangkat orang ke atas, dibalikin kepala yang di bawah. Allah perintahkan tuh malaikat penjaga badai. Kata penjaga badai, saya menghancurkan kaum Ad itu hanya membuka sedikit dari badai itu. Lah kepriben lama dibuka kabeh. Kita beruntung menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi itu pernah berdoa dengan 3 doa, 2 dijawab, 1 ditolak. Di hadis Muslim. Doa pertama, ya Rob, jangan hancurkan umatku dengan kelaparan, kekeringan. Maka umat Nabi Muhammad tidak akan mati karena kelaparan. Tenang. Selama mertua masih bisa ditebengi, tenang. Dikabulkan oleh Allah, kabulkan. Yang kedua, Nabi minta, ya Rob, jangan tenggelamkan semua umat saya, jangan hancurkan semua umat saya. Umat dulu tuh, kalau dihancurkan tuh habis, semua habis. Sebab bayinya mati. Kalau mana kan enggak, gempa di sana, ya sana kan enggak, orang Islam di sana. Enggak diratakan sekaligus, enggak. Umat dulu sekaligus. Mau itu segede apa kotanya digulung semua. Sampai kaum Nabi Lut itu, sampai hari ini orang nanya, kaum Nabi Lut di mana? Enggak ketemu. Karena kaum Nabi Lut diangkat dari tanahnya, kampungnya itu diangkat dari tanah, dari bawah, diangkat ke atas, dibalik, bluk, jatuhin, bruk. Lah hilang, umai hilang, wonge hilang, ayami hilang. Sampai hari ini para sejarawan masih belum ketemu di mana posisi kaum Nabi Lut, nggak ketemu. Kalau kaum Nabi Lut kan dibahas berada di Wadi Ahqaf antara Hadramut dan Oman.
Kenapa? Karena yang diangkat cuma orangnya Pak, rumahnya enggak. Dia burah-burahkan mengkon. Arep mundun untalaken. Balik akan udah sing ngesor blok. Jangan hancurkan umat saya ya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Nabi minta yang ketiga. Allahumma ya Allah, angkat perselisihan, permusuhan, fitnah yang akan menimbulkan perpecahan, peperangan satu sama lain di antara umatku. Angkat itu ya Allah. Kata Allah, itu urusan saya. Sing ketelu tidak dijawab. Makanya sampai saya kira nggak Islam tukar betukar. Soalnya kalau beda pendapat ruwet. Lah kok mau beda pendapatan hulet. Memang sudah dari sananya. Jadi nggak usah ribut. Bagaimana umat Islam supaya tidak berbeda? Nggak bisa. Tapi kan perbedaan itu bagaimana tidak menghancurkan pada perpecahan? Perbedaan itu boleh kalau di furu', bukan di usul. Kata Imam Syafi'i nyentuh istri batal, kata Imam Malik nggak batal. Menyentuh kemaluan kata Imam Syafi'i batal, kata Imam Abu Hanifah batal. Apa bedanya kemaluan sama tangan? Pada nempel? Iya. Orang pegang tangan, pegang kemaluan, mau bagian badan kita. Ini obat atomik, itu kan bagian tubuhmu kata Nabi. Tapi kalau Imam Syafi'i di Quran kan membatalkan. Nah itu kan biasa perbedaan itu. Nah kalau ada perbedaan di umat ini ya biasa. Perbedaan antar ulama ya biar gak usah ribut. Sing bloon ki sing gulet pun. Pokoknya yang beda pendapat dengan kiai saya murtad. Hebat amat. Ya biasa beda pendapat mah biasa. Di fikih itu sabrek-gabrek Bapak. Kita kalau ngaji fikih itu disampaikan nggak ada perbedaan pendapat ya. Kenapa? Kalau dibahas perbedaan pendapat, paleng dewek. Bau kali kena sing bener nanti. Ya, makanya saya katakan itu kan, kalau kita belajar fikih itu ada marhalahnya, ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama kelas kita ini dasar semua. Maka dasar itu cukup menyampaikan mana yang paling kuat di antara pendapat ulama madhab tersebut. Kalau belajarnya madhab Syafi'i, mana pendapat Syafi'i yang paling kuat? Dah. Sudah bisa naik. Pakai dalil. Ini hadisnya, ini ayatnya. Kenapa begini? Ini hadisnya, ini ayatnya. Sudah ngerti, naik lagi. Perbedaan yang ada di mazhab Syafi'i. Mau di mazhab itu banyak Pak. Perbedaan. Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli itu berbeda terus. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu beda lagi. Imam Rafi'i udah Rafi'i. Anu jadi Imam Rafi'i, wong ndi Rafi'i kan? Rafi'i. Itu Imam Nawawi, Imam Rafi'i berbeda pendapat. Ya biasa. Itu masih di dalam Syafi'i. Dan banyak. Baru naik perbedaan mazhab. Yang 4 dulu, naik lagi perbedaan. Lah kok urung perakat-perakat. Sampai mati ngaji fikih burung kelar, Pak. Nah, orang yang sudah ngajinya luas mah nggak ribut. Anu kan masalah terus dakap delengaken. Imam Malik saatnya begini. Dan Nabi pernah salat begini. Weh kan memengkenan delengaken. Bu Imam Sapo cinti melu. Ya terserah. Masing-masing. Dia itu biasa. Ya, nggak ribut. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berbeda keras dengan Imam Malik pendapat-pendapatnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, kalau tidak ada Imam Malik, tidak akan pernah ada Syafi'i. Dan saya dalam sholat saya tidak pernah sekalipun tidak mendoakan Imam Malik.
Lah kok pengikut sing gulet. Ya. Siapa yang dimaukan, Pak? Hah? Gulet? Maka umat Nabi enggak dihancurkan seperti kaum Hud, enggak. Seperti kaum Nuh, enggak. Seperti kaum Samud, enggak. Seperti kaumnya Nabi Saleh, enggak. Kenapa? Nabi sudah minta. Ya Rob, jangan bikin kelaparan. Orang dulu kalau kelaparan, Pak, beneran. Sampai pernah terjadi kelaparan, saja orang makan mayit. Digali itu yang mati itu dimakan. Udah gak ada yang dimakan. Alhamdulillah umat Nabi, karena Nabinya minta, ya Rob, jangan hancurkan umat saya dengan kelaparan, dengan kekeringan. Tapi ada yang kelaparan, ya paling kesedih, besok memangan. Jangan tenggelamkan semua umat saya. Di sana ada banjir, gempa besar, gunung meletus. Tapi kan di sini enggak. Orang Islam di sini enggak. Enggak semua diratakan seperti umat dulu. Dan Allah bisa melakukan seperti umat dulu, ya sangat bisa. Itu beruntungnya kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad. La yusbihunna yati, teman-teman, la yasirunna bakal dadi nadimina iku wong kang kedohong kabeh ala kufrihim ing atase kekufurane kaum wa takdzibihim lan ngebohongane kaum faqadathum mangke mendathum ing kaum apa sayhatu sentakan, sayhatul adab, sentakan adab, wal halakilan kehancuran, kainatan kang ana bil haqqi kelawan hak. Famatu mangke mati sapa kaum faja'alnahum faja'alna mangke ngedadekaken sapa isun hum ing kaum husaan kaya sawuran. Husa itu tercerebre, sesangkrak diawuraken. Wa lan utawi gusa iku nabatun cecukulan wiwitan yabisun kang garing. Ai tegese soyarna ngedadekaken sapa isun hum ing kaum mislahu serupane cecukulan garing fil yabisi ing dalam garing. Jadi bagaimana daun yang kering diangkat oleh angin, layang-layang, dibuat seperti itu. Fabodan mangka adoh minar rahmat saking rahmat lil qaumi zalimina kedue kaum az-zalimina kang ngazalimi kabeh mukazzibina kang ngebohongi kabeh. Jauh dari rahmatnya Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang mengimani Nabi kita. Mudah-mudahan di akhirat juga dikumpulkan dengan Nabi kita. Dan banyak orang mengingkarinya. Mengingkari Nabi banyak, mencela Nabi banyak. Ya biarin. Nanti kita lihat orang-orang yang mengingkari Nabi, orang-orang yang mencaci Nabi, menghina Nabi, tidak mengimani Nabi, kufur kepada Nabi, bagaimana nasib mereka di akhirat. Ya. Jauh dari rahmat Allah, jauh. Tapi yang beriman, kata Allah, kata Nabi, Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke dunia. Harimau nggak makan anaknya, ular nggak makan anaknya. Dengan satu rahmat, ibu sayang sama anaknya. Yang pernah kita bahas, suatu saat ada seorang sahabat datang bawa kandang burung. Ya Rasulullah, saya tadi di jalan ngelihat manuk nih susu kandang sayang apa susu sarang burung, ada anaknya. Saya ambil itu sarang, induknya ngikutin terus. Saya tutupin itu, ngikutin terus. Begitu saya buka, itu langsung turun induknya, masuk ke sarang itu bersama anaknya. Saya tutup nih sekarang burungnya. Kata Nabi, apa kalian kagum bagaimana induk burung itu tidak mau berpisah dengan anaknya? Bagaimana induk burung itu sayang kepada anaknya? Wallahi demi Allah, kata Nabi, Allah lebih menyayangi orang-orang mukmin ketika akan memasukkan ke dalam neraka lebih daripada induk burung itu kepada anaknya. Allah punya 100 rahmat, satu rahmat dikirim di dunia,
99 rahmat dipersiapkan untuk orang mukmin di akhirat. Alhamdulillah. Yang penting matinya husnul. Makanya kalau hari ini kita nggak punya apa-apa, nggak sedih, jangan usah ribut. Yang penting kita punya keimanan. Hari ini Allah nggak kasih kita kaya kayak Korun, nggak kasih kita kaya raya seperti Elon Musk itu siapa? Hah? Siapa? Melon itu kaya raya. Atau siapa orang terkaya di dunia? Nggak usah sedih. Kita punya iman. Kita bisa sholat. Kita bisa ngaji. Itu nikmat. Itu nikmat. Apalagi kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dari seluruh umat manusia ini Allah pilih yang paling istimewa. Siapa? Amanu. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Dari orang yang beriman dipilih lagi, diangkat lagi oleh Allah, disaring lagi. Siapa? Utul ilma. Orang yang mau ngaji, orang yang mau belajar, dia naik derajatnya di atas orang mukmin. Orang mukmin di atas orang manusia yang lain. Yang ngaji di atas manusia mukmin. Alhamdulillah. Kalau orang tahu apa yang ada di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di pengajian-pengajian itu, apa yang Allah berikan, apa yang Allah persiapkan, mungkin orang kalau perlu bayar miliaran supaya bisa duduk di majelis ilmu. Mungkin kon bayar orang dengan kopi iya, orang gelam juga. Pengennya apa? Sehingga dulu ada seorang ulama tuh ngomong sesama dengan temennya waktu masih mondok, untung ya para pejabat tuh tidak tahu, orang-orang kaya tuh tidak tahu apa yang Allah berikan di majelis ilmu. Kalau mereka tahu, kita nggak kebagian tempat, dikuasai sama mereka. Untungnya mereka tidak tahu, biarkan saja mereka tidak tahu. Alhamdulillah. Ya. Kata Nabi kan, mau nggak salah seorang di antara kalian, mau nggak bapak-bapak ini diibaratkan keluar rumah 1 jam 2 jam dapat uang 1 triliun. Mau? Boleh ya mau lah. Nggak nipu? Enggak. Halal? Halal. 1 triliun halal. Mau apa enggak? Ya mau lah. Wallahi demi Allah kata Nabi, yang hadir di pengajian membahas 1 ayat 2 ayat 1 jam 2 jam itu lebih baik daripada yang dapat 1 triliun itu. Alhamdulillah. Tapi kesedih ya kita. Ruwet. Hidup segitu doang di roti apa sih Pak? Roti pecis. Wajar ayam roti pecis orang ruwet. Wedus roti pecis. Gak punya rekening, gak punya ATM. Santai aja. Waya mangan? Wedus. Maka saya kata, yang bapak rutin itu apa? Ngopi, ngopi. Ngerokok? Ya tadi udah. Makan? Udah. Sini rutin apa kan? Boy ya. Pengen kaya wong. Nah, itu penyakit. Itu penyakit. Setiap orang itu punya magam, kedudukan masing-masing. Orang kaya yang bersyukur, orang miskin dan yang bersabar, dua-duanya masuk. Usah ribut. Ajlok ngelangak. Pengen kayak wong-wong ke mobilnya bagus, duitnya wake, rapine wake. Itu yang bikin hidupmu tidak senang. Itu yang bikin hidupmu sempit. Karena ngedelangak. Lah kula mah boten rabi bang, pada baik harus itu. Ya, udah lah, masing-masing ada posisinya. Ada ahlul kasab.
ada ahlu tajarrud yang tidak kasab, ya. Ada ahlul ikhtiar, ya beda-beda. Masing-masing ada posisi, lu nikmati aja sih. Yang diberikan kekurangan, sabar. Toh nanti masuk surga juga, endingnya mati juga. Yang diberikan banyak harta, ya syukur. Iya be, ngomong enak, coba aja. Subuh-subuh Rabi melembung dia. Anak nangis saat sekolah lah kejajan. Pasti semua orang tuh ada rezekinya. Ayam dikasih rezeki sama Allah. Masa bapak gak dikasih rezeki? Kita manusia gak dikasih rezeki. Siapa yang gak dikasih rezeki? Semua dikasih oleh Allah. Hanya ukurannya berbeda-beda. Ya beda-beda itu terserah Allah. Tapi kan dikasih juga. Kan mas 1000, kan mas 1.000. Siapa yang gak dikasih rezeki? Ayam aja dikasih. Cacing di dalam tanah gak ada tulangnya Allah kasih. Buku ya pengen kayak wong-wong. Nah ikut penyakit irku. Garan uripe ru. Tapi boleh kan? Ya boleh. Ya nggak boleh siapa? Yang nggak boleh itu iri. Kalau kepengen namanya ghibtah. Boleh. Kalau iri kepengen tapi berharap jelek sama orang itu namanya iri. Kalau ghibtah boleh. Cuman kata Nabi, kalau mau iri, kalau mau kepengen sama dua orang, satu orang kaya tiap hari bagi duit, sedekah kanan kiri, fakir miskin tiap hari. Nane. Kalau ada yang kayak begitu baru iri. Ya Rob, saya pengen kayak itu. Kaya tapi tiap hari miliaran dibagi. Boro-boro zakat gurmet tuh. Kok mau Arab miliar? Nah kalau bapak ada orang kaya pelit, mau usah kepengen lah. Kok mau orang kaya nggak beriman? Kepengen apa nih? Pengen kayakan kesuge, kan pelit, gue kepengen. Kalau ada orang kaya tiap hari dari pagi sampai sore dia bagikan semua hartanya. Tiap hari digunakan untuk membebaskannya dari api neraka. Kepengenlah sama orang yang seperti itu. Boleh ya lake, legaran aja kepengen. Wong lake aja. Ya. Ada lah. Kalau Nabi menceritakan begitu ya ada. Para sahabat Nabi gak pernah tangannya kosong berbagi. Setiap hari Pak. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Para tabi'in juga demikian tiap hari. Nah kepengen sama orang itu. Subuh-subuh Assalamualaikum. Oke, 1 juta gak balik. Ya, 5.000. Saya alhamdulillah suka sedekah 5.000. Kelas Anda itu bukan 5.000. Kelas orang miskin sedekah 5.000 gede nilainya di mata Allah. Kelas Anda 5.000. Ya malaikat jin mungkin ngeledek kayak. Ya. Ya udah. Yang kedua, orang yang punya ilmu yang mengamalkan ilmunya siang dan malam. Selain dua orang itu nggak usah kepengen. Nggak usah kepengen. Nanti hidup kita susah sendiri. Jadi boleh punya cita-cita, boleh. Jadi orang kaya yang menginfakkan semua hartanya setiap hari sampai tidak tersisa sedikit pun. Baru pengen. Sayyidina Aisyah itu dikirimi uang Pak, oleh Sayyidina Umar. Kirimkan ke Ummul Mukminin, dikirim. Begitu diterima, dari siapa? Dari Amirul Mukminin, hadiah buat Ummul Mukminin. Oh terima kasih. Panggil pembantunya, kirim fulan fakir, kirim fulan yatim, kirim fulan miskin, kirim fulan muhtaj, orang yang butuh, kirim sampai habis, sampai pembantunya ngomong, ya Ummul Mukminin, hari ini kita gak punya buka puasa. Coba tadi tuh uang disisakan 1 dirham saja buat beli buka. Kata Sayyidina Aisyah, nggak ngomong dari tadi, lupa saya. Ada yang begitu? Sisanya ya. Nabi kan kalau ngasih tuh bikin yang nerima tuh gak bakal miskin Pak.
Minta apa? Kambing ya Rasulullah. Kasih 500 ekor. 100 ekor ya Rasulullah. Kamu? Saya onta kasih 100. Lesuki sing nerimo langsung mencolot. Kalau kita kelihatan recehan, kok debet ya tukerin warung, tuker coba. Nah, nane pira kang 1.000, lah kepuluhan gen. Tuker debet ning warung, kok 10.000, 90 kantongi. Sing apa pengen nih? Kepengen apanya? La khaira fi. Tidak ada kebaikan kepada harta yang seperti itu yang tidak gunakan di jalan Allah. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu qala musannifu hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fa amma ba'du. Anapun subhadani bismillah hamdalah salawat lan salam. Fahadihi mangkau tawi iki ku risalatun risalah muhtasaratun kang ringkas tastamilu kang mencakup ya risalah alal wajibati ngatasi pirang-pirang perkara wajib ad-diniyati kang bangsa agama min ulumil islami saking pirang-pirang ilmu ni Islam wal imani lan iman wal ihsani lan ihsan al-madhkurati kang den sebutaken fi hadis Jibril ing dalam hadis Jibril alaihissalam wa huwa lan utawi hadis Jibril iku ma hadis rawa kang riwayataken hu ing ma sapa muslimun imam muslim fi sahihi ing dalam sahih muslim an Umar ibn al-Khattab saking Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mimma yalzamu mimma setengah saking barang yalzamu kang wajib apa mukallafa ing wong mukallaf mukallafa ing wong mukallaf apa ma'rifatuha ngweruhane wa ta'udulan bebalik alaihi ing atase mukallaf apa samratuha buahim ma'rifat wa qad kana lan teman-teman ana sapa Sayyidunal Imam Syekhul Islam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu yaqul nawaddu demen sampai isun an-nasroha yang tenyarahi yayasun fi risalatin ing dalam risalah jami'atin kang ngumpulaken hadis Jibril ing hadis Jibril hathina nalika atataka ya Sayyidina Jibril an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad wa indahu lan hale indahu iku sandingi Nabi ashabuhu utai pirang-pirang sahabat Nabi. Faqala mangka ngucap ba'da khurujihi sebadane metune Jibril hada utawi iki ku Jibrilu malaikat Jibril atatake ya Sayyidina Jibril kum ing sira kabeh yuallimu ngajaraken ya Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama nira kabeh intaha bi makna faj'alna mangka ngedadekaken sapa isun qaulahu ing pengendikane Imam Haddad hada kal isyarati kaya isyarah bil idzi kelawan izin fi jam'i ma ing dalam ngumpulaken barang balago kang sampai ilaihi maring ma apa ilmuna ilmune isun al qasiri kang pendek. Masya Allah, ini pengarangnya guru saya, beliau mengatakan ilmu kami yang pendek padahal alimnya luar biasa. Beliau hafal mutun itu udah nggak kehitung, bahkan ada yang mengatakan beliau tuh hafal kitab Ihya Ulumuddin 5 jilid hafal, 5 jilid lagi mau kunut berkawang. Ya, insyaallah ya. Saya sangat bersyukur dan tidak berhenti bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan belajar kepada beliau yang satu detiknya pun kalau dihargakan dengan dunia dan segala isinya, ketika kami duduk bersama beliau tidak ada harganya dunia dan segala isinya. Itu di atasnya emas, di atasnya berlian, cuman waktu gak bisa balik lagi. Semua ilmu yang disampaikan itu intisari, yang disampaikan intisarinya belum dari lainnya beliau sampaikan. Dan beliau tidak hanya melihat zahir tapi melihat batin. Letuwe guru ngeweruyati wong kan repot. Ya ngebohong pripen muridnya.
Yang diomongkan di hati tahu? Tahu. Lah saya mah nggak tahu. Nasi ngedumel, suwene. Penggunaan tamu nonggoni. Orang ngaji kerok mau kan ditakoni. Beliau tahu itu. Saya itu dulu waktu pulang tahun 2003 saya berangkat haji dari Indonesia bawa jamaah. Saya sowan kepada beliau. Waktu itu saya lagi bimbang, apa saya nikah atau saya ngajar. Kawin depet, ngajar depet. Beblonane mah kawin depet tuh bagus itu. Lamun secara akalnya, tapi kan kita pengen dari guru. Saya ngajar dulu apa nikah dulu? Lagi kenceng-kencengnya semangat Pak, bengen. Saya datang kepada beliau di majelis kayak begini. Saya duduk di paling belakang, datang terakhir di ujung. Melihat saya, beliau melihat gitu. Tiba-tiba beliau ngomong, bagaimana orang mau berdakwah kalau belum punya istri? Hah? Itu bahasanya bukan bab itu. Beliau lagi bahas Sunan Abi Daud dan tidak bahas tentang hadis itu. Hanya beliau ngelihat, dia mengatakan, bagaimana orang mau berdakwah kalau belum punya istri? Loh, saya. Makanya dia guru mau ruwet kan. Wedi lah. Apa sih ngati weruh? Dari guru-guru kayak saya bukan guru ya. Ya orang gampang kedelengi bagus kabeh. Beliau mah tahu. Masya Allah. Tidak ada satu detik pun waktunya kosong dari ibadah. Sedetik nggak ada. Nggak ada. Berhenti beribadah tuh tidur. Dan tidur tuh nggak banyak. Tasbih betul lo kucing. Melaku ya jalan. Cangkeme duduk ya jalan. Gak ada sedetik waktunya kosong tidak diisi ibadah. Ya kerja di kamar mandi kali lah. Tapi kamu mungkin di hati kan. Kita kosong kabeh. Gak ada sedetik pun yang kosong. Masya Allah. Diisi dengan hal yang manfaat. Tidak pernah selama saya duduk bersama beliau, belajar bersama beliau, tidak pernah ngomongin orang. Selama saya bertamu kepada beliau, tidak pernah ngomongin orang. Tidak pernah. Tidak terdengar di telinga kami beliau ngomongin orang. Ada kita. Pokoknya ngobrol ngomongin wong sing paling enak. Wis anu kan anu. Nek sekiai-kiai ngobrol ngomongin wong. Beliau tidak pernah ngomongin orang. Gimana kalau berhenti ngomong, berhenti ngajar, menyampaikan hadis, menyampaikan kitab, berhenti tasbih jalan. Kapan ngomongin orangnya? Masya Allah. Dikatakan beliau di masa mondoknya itu saking sibuknya belajar sampai teman sebelahnya di kamar sebelah nggak tahu siapa. Ngaji kamar, ngaji kamar, ngaji kamar, ngaji kamar. Tolaah mutolong. Sampai yang sebelahnya itu siapa? Yang sebelah kamar saya itu siapa? Nggak tahu. Lah iki santri ngobrol begawean. Panas ngaji bae ngobrol debit ke. Kopine setermos. Beliau enggak. Waktu belajar. Setiap kali dikirimi surat sama bapak ibunya, masukin ke bawah kasur. Masukin ke bawah kasur, masukin bawah kasur, masukin bawah kasur. Gak dibuka-buka, ganggu. Setelah sekian puluh tahun, baru surat itu dibuka. Bapakmu meninggal, ibumu meninggal, si anu. Mau nangis juga nggak rugi, kenapa? Sudah punya ilmu.
Lah iki mau santri apa-apa diwarai iki karo wong tuane kok. Anu Pak, teteh arep kawin apa-apa. Ngeganggu. Jadi fokus. Setelah sekian tahun dibuka, ya walaupun nangis, jerit juga nggak rugi. Kenapa? Sudah punya ilmu. Nah, itu mau beda saya. Ya, nyembeli ayam siji bedi, celuk anak. Jadi kita malah menyembeli ayam siji, kok rusak anaknya kon balik. Nah kan mending kiainya ayamnya beres. Cara kita. Wa fahmuna al-fatir, dan faham isun al-fatir kang lemah, mimma saking barang huwa utawi maka syarhi iku kaya sarah lima ketui barang istamala kang mencakup alaihi ing atase ma apa hadis al-mazkuru kang den sebutaken wa nas'alullah lan ngende ya isun Allah ing Allah ayasroha ya ta Allah ngejembaraken lana ketui kami as-sudura ing pirang-pirang dada wa yuyassiru lan yen tengah gampangaken ya Allah yassira lana kedua kami al umura ing pirang-pirang perkara innahu azizun ghafurun halimun syakur. Ya masyaallah ya. Enggak, kalau kita berguru sama orang soleh itu sudah nikmatnya luar biasa ya. Waktu itu enggak terasa Pak. Ai Senin maning, ai Rebu maning. Ya. Saking nikmatnya. Ya kita mengaji sejam, wah ini. Maka ilmu itu yang dicari barokah, semet tapi barokah luar biasa. Komo wakeh barokah. Barokah itu kayak apa? Ada bapak-bapak pilih duit sekarung tapi palsu, apa 1.000 tapi asli. Pilih mana? Ini uang sekarung nih palsu, 1.000 asli. Mending 1.000. Sedikit, cuma 1 lembar, tapi bisa iki sekarung, nggak ada harganya. Maka yang dicari itu barokah itu. Ada orang ngajinya nggak panjang tapi ilmunya barokah. Dan barokah itu terkait sama guru. Sekali orang itu su'ul adab kepada gurunya, tidak akan pernah barokah hidupnya, ilmunya. Nggak akan pernah barokah. Nah, kalau ada santri pulang ngacak uripe, berarti masalah karo guru nih. Gak barokah, entah berburuk sangka, entah menyakitinya, orang bakal barokah. Dan sebenarnya yang kita cari barokah, ada manfaat, ada nilainya. Alhamdulillah kita ke kitab telung kamar, manfaat. Kamatsalil himari yahmilu asfara, kayak keledai bawa kitab banyak. Keledai bawa kitab banyak kayak keledai. Tapi manusia bawa kitab 1, dia paham, dia ngerti, dia amalkan, itu banyak barokah. Mengaji itu yang cari barokah, ngajinya sebentar tapi hasilnya banyak. Ngajinya 2, hasilnya 1. Nah supaya berkah itu bagaimana? Berbaik sangkalah kepada siapapun yang ada di majelis. Ya, kepada siapapun, termasuk kepada sesama yang hadir, berbaik sangka. Jangan merendahkan siapapun yang ada di majelis. Siapapun yang merendahkan siapapun yang di majelis, kehilangan berkahnya majelis. Berbaik sangka sama siapapun yang ada di majelis. Yang kedua, bermanfaatlah untuk siapapun yang ada di majelis, barokah. Kang orang nggak pulpen tuh, orang nggak kopi ki, bermanfaatlah. Di situ kemudian lahir keberkahan. Ngajinya boleh sama, tapi satu barokah, satu enggak, beda-beda. Tergantung tadi berbaik sangkanya, yang kedua bermanfaatnya kepada semua yang hadir. Maka di situ Allah akan tampakkan keberkahannya.
Dan keberkahan itu menurun kepada keturunan. Wallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim ala sadatina sayyidi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-sawab wa al mansub wa naqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una matti'na bi asma'ina wa absarina abadan mahyaitana waj'al warithan minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.